aku. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Amin. Amin. Dadah. Tuhan memberkati. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Saat ini adalah saat-Mu Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami persembahkan korban pujian kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menjagai kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji menyembah-Mu. Karena saat ini adalah saat-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari-Mu Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, baik di rumahnya mereka masing-masing Tuhan, mereka Tuhan mau sama-sama untuk memuji Engkau dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Biar hadirat-Mu nyata di setiap rumah, biar berkat-Mu melimpah di setiap kami, setiap anak-anak, setiap orang tua. Mari Tuhan, pimpin kebaktian hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, pasti baik, sehat-sehat semua. Amin. Sip. Semuanya happy? Happy dong. Ada yang wajahnya sedih enggak? Ada yang habis nangis? Gak ada ya. Semuanya sudah segar, sudah breakfast, sudah mandi, siap untuk memuji Tuhan. Amin. Hari ini semua harus sukacita ya. Karena adik-adik tahu enggak? Hari ini tuh harinya siapa? Harinya Tuhan. Tuhan, harinya Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya adik-adik. Sambil tepuk tangan ya. Yo. Sama-sama katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik tahu gak, 1 minggu
itu ada berapa hari? Ada 7 hari. Ada 7 hari. Wah, pinter semua ya. Bisa nggak menyebutkan nama-nama hari? Ayo, Pasti bisa ya Om. Semua anak-anak ini pinter-pinter. pasti. Nah, kalau gitu kita sebutkan nama-nama hari sama-sama ya. Are you ready? Oke, let's go. Mulai dari hari Senin dulu ya. Ayo. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus hari ini. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Wah, hebat semua. Kita nyanyikan lagi ya lagu yang tadi. Tapi nanti kalau ada kata-kata ini diganti nama-nama harinya ya. Siap. Oke. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Lagi katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya hari Rabu, habis gitu hari Kamis, harinya. Nah, habis hari Kamis hari apa ya? Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Kalau hari ini, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Adik-adik siap untuk mendaki-daki? Amin. Siap. Ayo Yes. semuanya bangkit berdiri, kita semua mau daki-daki. Daki-daki. Yeay. Boleh bergerak ya Om. Yuk berdiri semuanya ya. Yuk, ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes. Di kiri kau ada, yes. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ku terbang ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung di sungai. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes. Di kiri kau ada, yes. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka Di suka kau ada, di duka
Adik-adik, Tuhan itu memberikan kepada kita masa depan yang indah, yang penuh harapan. Kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan yang kasih. Tuhan kasih berkatnya itu lebih, dan lebih. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Dengan bertepuk tangan ya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sama-sama dia yuk, sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sebab Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Serukan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, sekarang sampai kapan? dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan. Kami mau Tuhan menaruh setiap harapan kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan, melalui mulut kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur, dengan pujian-pujian pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah, Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. amin Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau setia,
kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang sudah Engkau beri Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan kami boleh menghirup lagi Tuhan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Titipkan Tuhan pesan-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ke depan ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa, selamat beribadah walaupun melalui live streaming ya. Tante bersuka cita, Tante yakin anak-anak juga bersuka cita. Seringkali kita melihat banyak orang yang dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih hutang anak-anak. Bahkan kadang-kadang bisa disanggong atau ditiduri di depan rumahnya. Hidup yang seperti ini tidak nyaman. Karena apa? Karena mereka gesek terus pakai kartu kredit untuk ikut update, selalu berganti-ganti HP. Bahkan sudah punya sepatu, sudah punya tas, kepingin yang ke 101. Waduh, gak pernah puas. Tetapi gak punya uang. Main gesek, main kartu kredit. Akhirnya hutangnya itu bertumpuk-tumpuk anak-anak, bahkan bisa menjadi ratusan juta. Ketika ditagih, mereka enggak punya uang. Hidup seperti ini sangat menyusahkan. Adik-adik, saudara-saudara, jangan membiasakan hidup itu dengan hutang. Tapi biarlah kita puas dengan apa yang ada. Kalau enggak punya uang, kalau enggak punya duit, enggak usah beli, enggak usah ingin yang aneh-aneh. Tapi apa yang ada pada kita pakai. Sepatu masih ada, kita pakai. HP masih bisa dipakai, pakai. Enggak usah ngikuti gaya hidup update. Seperti orang-orang yang suka main gesek kartu kredit. Akhirnya terlibat dalam hutang. Hidupnya akan susah. Tema pagi ini kita akan melihat sekarang yaitu tentang puas dengan apa yang ada. Ayat masnya kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tante selalu baca dari terjemahan lama. 1 Timotius 6 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah dalam terjemahan baru. Jadi ini pola hidup, ini yang firman Tuhan ajarkan. Kita puas dengan apa yang ada. Cara hidup yang seperti ini, itu hidup yang menyenangkan. Bagaimana bisa puas dengan apa yang ada? Bagaimana caranya? Tante ada 3 cara, tetapi kita akan lihat mulai yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengampunan dosa. Kita baca ayat masnya dalam Yohanes 1 ayat 9 demikian firman Tuhan. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kalau seseorang itu hidup di dalam dosa, bahkan terus-menerus berbuat dosa, maka di dalam hidupnya tidak ada kepuasan batin anak-anak. Tidak ada kepuasan. Karena apa? Hidupnya menderita. Hidupnya tertekan. Sekalipun secara jasmani, sekalipun kalau bertemu dengan orang-orang, dia bisa tertawa-tertawa. Mungkin wah ngomong ini ngomong itu dengan terbahak-terbahak tertawa. Tetapi dalam hatinya pasti tertindas. Tidak ada kesukaan, tidak ada kepuasan anak-anak. Justru yang ada ketakutan. Kita baca dalam Amsal 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Amsal 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Laki dalam tertawa pun hati akan merasai sakit
Dan akhirnya kesukaan itu adalah kedukaan juga. Lagi tertawa, lagi merasa senang, tetapi hatinya menderita. Lain kalau satu orang merasa dia melakukan perbuatan dosa, lalu mengakui anak-anak, ampuni segala dosa kesalahan saya, datang ke Tuhan Yesus dan dosanya dilepaskan, maka orang itu mendapatkan satu kelegaan di dalam jiwanya, dalam batinnya. Kita melihat dalam satu kisah atau satu tokoh cerita dalam Ester 3 ayat 5 dan 6. Kita tidak baca ayatnya. Ester 3 ayat 5 dan 6 yaitu Haman. Haman itu punya kedudukan, dia punya pengikut, dia punya kekayaan, dia punya segalanya, tidak kekurangan sebetulnya. Bahkan dia menjadi tangan kanan Raja Ahasveros waktu itu. Tetapi batinnya, hatinya merasa tidak puas ketika dia melihat seorang Mordekai yang duduk di pintu gerbang tidak mau sujud menyembah dia. Hatinya panas, maka dia dalam hatinya berikhtiar atau berniat, wih kamu akan saya bunuh, bahkan dengan segala bangsamu. Kenapa adik-adik kok Haman punya niat yang sedemikian rupa jahatnya? Karena apa? Karena dia tahu bahwa bangsa Mordekai itu bangsa Yahudi. Mengapa sampai terjadi demikian? Jauh sebelum Haman itu tahu bahwa Mordekai itu bangsa Yahudi, di dalam hatinya yang paling dalam sudah ada benih atau dosa kebencian terhadap bangsa Yahudi. Haman orang Agaji itu bangsa Agag, yaitu bangsa yang ditumpas atau dibunuh, dibersihkan oleh orang Israel atas perintah Allah. Haman mungkin dari kecil mendengar ceritanya seperti ini. Dan itu timbul satu dosa atau benih kebencian yang disimpan, tidak pernah dibuangi. Baik itu dia sadari atau tidak, itu ada di dalam hidupnya. Ketika kasus Mordekai muncul, yaitu tidak mau menyembah, kemudian Haman menyuruh mencari tahu, siapa ini kok berani? Ternyata dia bangsa Yahudi. Maka dalam hatinya nanggung kalau membunuh seorang Mordekai. Kita bunuh aja seluruh bangsa Yahudi di negeri Susan saat itu. Adik-adik, saudara-saudara bisa lihat. Ketika dosa sekalipun masih berupa benih kecil, tidak dibuang, disimpan, satu kali akan meledak dalam perbuatan-perbuatan dosa yang jahat. Seperti Haman. Tidak cuma membunuh Mordekai, tapi seluruh bangsa Mordekai ingin ditumpas. Ingin dibunuh semuanya. Jangan ada dosa ataupun perkara-perkara yang kecil kelihatannya, tetapi itu kebencian atau iri atau apa saja. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita merasa mungkin direndahkan, ketika kita merasa mungkin dihina, lalu dalam hati kita timbul kebencian yang kita simpan. Itu satu kali akan meledak menjadi dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat. Buang segala perkara dosa, buang perkara-perkara yang tidak cocok dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Supaya apa? Hidup ini ada kepuasan di dalam batin ini. Hidup ini merasa nyaman, bahagia, enggak lagi tertindas oleh dosa tadi, oleh benih dosa itu. Wih, orang itu kok jahat, kok menghina saya. Tidak lagi ada perasaan seperti itu. Kita bisa mengampuni, membuang semua benih-benih yang tidak baik di dalam hidup kita. Bandingkan dengan perempuan Samaria. Dia juga hidup di dalam dosa. Dia tertekan, bahkan untuk keluar rumah saja dia malu. Karena apa? Dia perempuan yang tidak benar, yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Perempuan yang melawan firman Tuhan, perempuan jahat, suka mengambil suami orang. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika dosanya ditunjukkan, dia mau dibereskan, dosanya diampuni, dia menjadi orang yang penuh sukacita. Bahkan di dalam hatinya mengalir, memancar air kehidupan. Itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 14. Beda sekali, orang yang dosa itu pasti tertekan. Tetapi orang yang hidup di dalam
bebas dosa dalam kesucian, ada kesukaan, kepuasan dalam batinnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa puas dengan apa yang ada pada kita? Yaitu yang kedua, dengan mematikan keinginan daging. Kita baca dalam Galati 5 ayat 24. Galati 5 ayat 24 demikian firman Tuhan. Tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu sudah mensalibkan hawa nafsunya serta segala cita-cita dan keinginannya. Orang yang merdeka, orang yang di dalam Kristus, orang yang sudah diampuni dosanya, itu dikatakan berani memikul salib, berani mematikan keinginan daging yang berdosa, berani memadamkan keinginan-keinginan hawa nafsu kedagingan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini satu poin. Adik-adik, saudara-saudara, kita harus berani untuk mematikan keinginan daging atau hawa nafsu yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Contohnya Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka adalah Tuhan perut. Sudah ada makanan, tidak puas, tidak mau ini, marah, minta yang lain. Ini namanya bertuhankan perut. Tidak puas dengan apa yang ada. Karena apa? Melasatkan, memuaskan keinginan dagingnya, keinginan makannya. Tidak cocok. Kita lihat gambar yang lain itu, mata itu. Dalam perkara-perkara pornografi, kita tidak, bukan bagian kita. Apa saja, bukan cuma pornografi, mata duitan, tamak, ataupun mata yang penuh kebencian. Itu buang semuanya, itu bukan bagian kita. Kita harus berani menyalibkan, berani memadamkan segala perkara yang tidak benar, yang tidak cocok di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini ada kepuasan. Tante ambil satu contoh dalam Yosua 7 ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan tentang peristiwa Achan. Israel mengalami kekalahan di kota Ai, padahal orangnya sedikit. Karena apa? Karena ada dosa. Tuhan Allah mau ngomong gini, ada dosa orang-orang Israel. Mereka mengambil barang tumpas. Dalam Fatsal 6 dikatakan kalau kamu mengalahkan bangsa yang aku suruh kalahkan, bangsa yang aku suruh tumpas, ada sebagian barang itu ditumpas. Artinya semua emas, semua binatang, semua apa saja, jarahan itu harus dibakar habis, ditumpas, tidak boleh dibawa pulang. Tapi ada kalanya Tuhan mengatakan ambil saja emasnya, kemudian disucikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Boleh diambil. Yosua pasal 6 dikatakan semua barang harus ditumpas. Tetapi Achan, dia katakan ketika dia sudah dipilih, diundi, jatuh kepada keluarga Achan, Yosua tanya, kenapa kamu ngambil barang tumpas ini? Apa jawabnya Achan? Dalam Yosua 7 ayat 20-21. Ya, ketika aku melihat barang itu, kain Babilonia yang bagus-bagus, kerungsang emas. Ketika aku melihat, lalu aku datang, timbul ingin. Langkah selanjutnya, aku ambil. Langkah selanjutnya, aku sembunyikan di bawah kemah rumahku. Apa yang terjadi? Achan dan isi rumahnya ditangkap dan semua barang-barang yang dicuri dibawa keluar lalu akan dibunuh, dilempari batu sampai mati. Dihukum oleh Allah karena melanggar firman Allah, tidak taat. Andai kata Achan ketika lihat barang yang indah itu baru timbul ingin. Terus dia ingat, Tuhan kan berfirman ini tidak boleh, ini barang tumpasan. Pasti hukumannya nanti hukum mati. Waktu timbul ingin dan sadar akan larangan firman Tuhan, dia lalu tidak ambil, tidak mengambil, akan selamat. Tidak akan dihukum. Tapi sayang, 1000 sayang, akan lupa ataupun melupakan. Ataupun seolah-olah, enggak apa-apa lah nanti minta ampun sama Tuhan. Diterjang aja. Keinginan dagingnya, keinginan matanya dipuaskan.
Akhirnya dia ambil barang itu dan akan binasa. Adik-adik, saudara-saudara, apa yang ada di dalam hidup kita? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 kita tidak baca. Keinginan manusia di dunia itu adalah keinginan mata. Ada banyak mata duiten, ada banyak mata yang sombong, ada banyak mata yang penuh dengan perzinahan, ada banyak mata yang penuh dengan kebencian. Rasanya ingin dipuaskan. Rasanya keinginan-keinginan daging itu kalau bisa membalas, kalau aku bisa mengambil barang itu, puas. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Kita akan binasa. Kita akan masuk dalam hukuman Tuhan. Mari kita belajar. Ketika timbul keinginan itu, kita padamkan. Orang yang di dalam Kristus itu sudah menyalibkan segala keinginan dagingnya. Segala kedatangan ingin hawa nafsunya. Bahkan cita-cita dan rencananya itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Itu jalan yang benar. Jangan kita hanya ingin memuaskan nafsu. Jangan kita hanya ingin memuaskan keinginan daging ini. Itu akan menyeret kita dalam perkara-perkara dosa. Orang yang seperti ini tidak akan pernah puas. Karena apa? Keinginan daging, melasatkan keinginan dosa, tidak akan pernah puas. Buang sehingga kita menjadi puas. Matikan, padamkan di dalam Kristus. Artinya mau pikul salib pasti bisa. Minggu lalu kita belajar tentang pikul salib. Mengikut Yesus itu pasti wajib. Hukumnya wajib. Untuk pikul salib, mematikan keinginan daging, mematikan hawa nafsu dosa. Orang itu akan dapat kepuasan. Yang ketiga, bagaimana dapat kepuasan? Yang ketiga, kita melihat orang yang kenyang, maka madu dunia itu akan diinjak-injak. Kita baca dalam Amsal. Amsal Soleman 27 ayat 7. Amsal 27 ayat 7, demikian firman Tuhan. Orang yang kenyang itu meminjak-minjak jikalau air madu sekalipun. Tetapi orang yang lapar, maka barang yang pahit pun menjadi manis kepadanya. Orang yang kenyang menginjak-injak akan madu. Ini ada salah sedikit adik-adik ya. Puas dan kenyang akan, orang yang puas dan kenyang, maka bukan akan, maka madu dunia akan diinjak-injak ya. Puas itu, kata puas itu artinya lega, kenyang, merasa senang dalam kamus bahasa Indonesia. Secara jasmani, adik-adik, secara jasmani, orang yang kenyang itu kalau ditawari sekalipun makanan itu kesukaannya, pasti ngomong, enggak, sudah kenyang. Kalau toh orang itu mungkin rakus, sudah kenyang tapi masih mau makan, dia akan merasa sakit perut. Perutnya tidak nyaman. Yang kedua, dia bisa muntah. Secara jasmani kita bisa mengerti orang yang kenyang, ya sudah kenyang. Sekalipun ditawari makanan yang enak, pasti enggak kenyang, sudah kenyang. Sudah kenyang. Ya, apalagi kalau kita misalnya, kalau Tante Paulus pergi ke satu pesta, itu banyak makanannya anak-anak. Mungkin bisa sampai 7 atau 8 macam. Keempat aja sudah kenyang. Sudah enggak muat perutnya. Dipaksa enggak mau. Itu secara jasmani orang bisa merasakan seperti itu. Kenyang itu juga bisa secara rohani. Kalau rohani kita kenyang, rohani kita puas di dalam Kristus, maka dikatakan madu dunia atau segala kesukaan dunia itu tidak terlalu berarti. Dikatakan diinjak-injak. Perkara-perkara dosa, tawaran-tawaran perkara dunia itu tidak berarti anak-anak. Karena apa? Rohani kita kenyang, kita puas. Maka semua perkara yang di dunia ini tidak lagi menjadi prioritas. Tidak menjadi yang menjadi utama kesukaan dalam hidup kita. Tidak, justru kita bisa mengalahkan. Kita bisa menginjak itu. Tetapi kalau rohani kita lapar, jangankan ditawari. Enggak ditawari kita cari perkara-perkara dosa.
Seolah-olah merasa kita puas. Wah, kalau kita bisa begadang atau dugem semalam suntuk. Wah, kalau kita bisa main game semalam suntuk, puas. Kalau kita bisa berbuat perkara-perkara yang dosa, misalnya memuaskan hawa nafsu, wah kita puas, hati kita merasa puas. Kalau kita bisa balas dendam, kita puas. Tidak, karena apa? Itu kosong, batinnya kosong, hidup rohaninya kosong. Sehingga apa? Timbul perkara-perkara seperti itu. Tapi kalau satu orang kenyang di dalam Kristus, kenyang dalam hadirat Tuhan, kita puas, kita akan menginjak sekalipun madu. Tetapi madu dunia akan kita injak-injak. Kita melihat satu contoh. Sebelum kita melihat satu contoh, supaya kita kenyang. Bagaimana supaya kita kenyang? Matius 4 ayat 4 kita baca. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya serta berkata, telah tersurat bahwa bukannya dengan roti saja manusia akan hidup, melainkan dengan tiap-tiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dengan apa rohani kita kenyang? Ya dengan firman. Makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Kalau adik-adik atau saudara-saudara hari-hari ini mungkin tidak diberi, kalau di sekolah minggu, kelas Filipus, kelas Matius diberikan satu notes untuk apa? Masa teduh, baca firman, minggu depan dikembalikan, dikoreksi. Mungkin hari-hari ini tidak ada. Selama kita live streaming tidak bisa melakukan itu. Tetapi ayo kita baca sendiri, kita punya niat. Kalau satu hari 7 fatsal, Santo Paulus sudah coba. 1 hari 7 fatsal, maka perjanjian baru mulai Matius sampai Wahyu hanya 1,5 bulan. Kitab Kejadian hanya seminggu, lebih sedikit. Ayo makan firman sepuas-puasnya. Jangan waktu lenggang, waktu kosong hanya untuk duduk melamun, hanya untuk perkara-perkara dosa, hanya gadget. Lihat gadget terus, tidak pernah puas. Tapi waktu untuk baca firman Tuhan tidak ada sama sekali. Ayo kita galakkan, kita dalam masa-masa banyak ini di rumah, kita baca firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan sepuas-puasnya. Lalu kita doa. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bisa puas, rohani kita bisa puas kalau kita banyak firman Tuhan, banyak dekat dengan Allah, masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, roh ini akan kenyang, roh ini akan puas, hati kita akan puas, tidak ada lagi pikiran-pikiran, bahkan ditawari pun kita bisa berkata, ya seperti itu saja. Karena apa? Kita puas. Mau ditawari perkara-perkara dosa? Tidak, kita injak-injak. Banyaklah berdoa. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipuaskan. Supaya kita ada kekuatan, kenyang. Ada orang banyak bagaimana merasakan hadirat Tuhan. Kalau enggak pernah berdoa, kalau enggak pernah dekat Tuhan, kalau enggak pernah menyembah Tuhan, mempersiapkan waktu untuk Tuhan, ya enggak bisa. Sekalipun guru-guru sekolah minggu, sekalipun orang tua kalian mengatakan, ayo rasakan hadirat Tuhan, rasakan masuk. Enggak akan bisa. Karena apa? Kita enggak membuka hati, enggak menyediakan. Justru kalau kita datang menyembah Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekarang lama-lama. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, jiwa ini ada kepuasan, hati ini ada ketenangan. Mari adik-adik, saudara-saudara, masuk lebih dalam, menyembah Tuhan. Rasakan, pasti Tuhan hadir saat kita menyembah Dia, saat kita datang kepada Dia. Ibrani 11 ayat 6 katakan, kalau engkau yakin saat engkau datang mencari aku, yakin Tuhan hadir, Tuhan ada, maka kita akan mendapatkan pahala. Jangan sia-siakan. Jangan waktu-waktu kita ini sekarang lagi banyak diam di rumah. Kita buang-buang dengan begitu saja. Tapi mari baca Alkitab. Kenyangkan dengan hadirat Tuhan. Maka kita akan puas. Madu dunia akan kita injak-injak. Kita lihat seorang tokoh. Dalam Kejadian 39 ayat 9 mengatakan, aku tidak mau berdosa. Aku tidak akan berbuat dosa kepada Tuanku dan kepada Allahku. Siapa dia? Tokohnya yaitu Yusuf. Yusuf seorang muda. Waktu itu dia menjadi tahanan di dalam rumah Potifar. Yusuf dikatakan oleh Alkitab punya wajah yang ganteng, punya perawakan yang bagus. Sehingga apa? Tante Po jatuh cinta. Ingin berbuat dosa, diajak untuk berbuat dosa. Ada kesempatan. Tidak usah cari-cari, kesempatan itu ditawarkan, ada kesempatan. Kalau Yusuf mau menuruti hawa nafsunya dan mau menuruti ajakan Tante Po, tidak ada orang yang tahu kok. Tapi Yusuf tidak mau. Bahkan mungkin diberikan janji-janji oleh Tante Po ini tadi. Nanti kamu tak kasih kekayaan, nanti kamu tak kasih kedudukan. Kamu sekarang sebagai orang tahanan, nanti saya bebaskan, kamu tak beri ini, tak beri ini. Yusuf tidak mau. Kalian lihat itu di gambarnya. Lebih baik Yusuf lari. Bajunya ditinggalkan, dia lari. Lalu Tante Po berteriak-teriak, oh, semua pegawainya, semua orang-orangnya dipanggil. Kamu lihat orang Ibrani ini. Ingin berbuat dosa kepada saya, ingin melakukan yang jahat kepada saya. Ini saya tangkap, saya pegang bajunya. Difitnah, karena tidak mau difitnah. Tetapi Yusuf benar di hadapan Allah. Yusuf tidak melakukan dosa. Karena apa? Dia kenyang. Dia cukupkan hidupnya dengan perkara-perkara rohani. Dia mengenal Allahnya. Dia punya janji-janji di dalam hidupnya bahwa satu kali Yusuf akan menjadi orang yang hebat. Itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam hidupnya. Dia simpan janji itu. Itu yang membuat Yusuf kuat, membuat hidupnya Yusuf kenyang akan janji-janji Allah. Sehingga madu dunia diinjak-injak, sekalipun tawaran itu diinjak-injak. 3 poin, bagaimana caranya puas, yaitu ada pengampunan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Kemudian mematikan daging, menyalibkan. Yang ketiga, yaitu kenyang akan firman Tuhan. Kenyang hadirat Tuhan. Sekarang yang terakhir kita melihat poin yang terakhir. Tanda orang yang puas. Apa tandanya orang yang puas? Yang pertama, bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 demikian firman Tuhan. Dan senantiasa mengucap syukur atas segala perkara kepada Allah, yaitu Bapa dengan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan ajarkan dalam hidup seseorang yang percaya, mengucap syukur. Apa? Waktu enak, waktu keberkatan, waktu sehat, gampang. Kalau mengucap syukur dalam keadaan yang seperti itu, gampang. Thank you Jesus, gampang. Coba kalau kita punya masalah, coba
saat-saat seperti ini ada orang tadi malam datang ke rumahnya Tante Paulus. Wis bosen di rumah. Saya pergi ke tempat rekreasi di Batu, ramai sekali. Om Paulus cuma gini tok dalam hatinya. Aduh, kamu itu kok enggak kok enggak menjaga. Sudah dikatakan jangan kemana-mana. Kok masih pergi? Lihat, enggak bisa bersyukur. Merasa enggak puas di dalam hidupnya dalam kondisi seperti ini. Tante, tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Enak atau enggak, enak atau senang, susah atau tidak. Keadaan seperti ini ataupun normal seperti dulu. Tetap bersyukur. Karena apa? Karena ada Yesus. Karena apa? Karena puas di dalam Kristus. Baca Alkitab, menyembah Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan keluarga, sukacita, ada rasa syukur. Dan itu harus kita kerjakan mulai sekarang. Kalau kemarin tidak pernah bersyukur, belajar bersyukur. Dalam hal kecil bangun tidur, good morning, selamat pagi, cawaan Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur, apa saja yang ada pada kita, bersyukur, kita puas. Adik-adik, saudara-saudara, belajar bersyukur. Ini kunci keberkatan, ini tanda iman percaya. Bersyukur, jangan seperti bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel tidak pernah puas. Bangsa Israel bisanya bersungut-sungut. Tidak ada daging, minta daging, bersungut-sungut. Tidak ada roti, tidak ada air, marah-marah. Musa mau dibunuh. Ini enggak pernah puas hidupnya. Karena apa? Karena Mesir, tabiat Mesir, perkara-perkara Mesir tidak pernah keluar dari hidup bangsa Israel. Dia selalu mikir, dulu kok enak ya, dulu di Mesir bisa makan ini, makan itu. Padahal dipimpin oleh Allah, gratis semuanya. Makan, minum gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, Tuhan yang jaga semuanya. Tapi orang Israel tidak pernah bersyukur. Isinya cuma bersungut-sungut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 kita baca ayat penting ini. 1 Korintus 10 ayat 10. Tuhan katakan kamu sudah bersungut-sungut melampaui yang Tuhan berikan. 10 kali kamu bersungut-sungut, akhirnya apa? Dibinasakan oleh malaikat maut, saudaraku. Jangan kita bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 demikian firman Tuhan. Dan lagi jangan kamu bersungut-sungut. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah bersungut-sungut. Lalu dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan suka ngomel. Jangan suka bersungut-sungut. Jangan selalu merasa tidak puas. Bahkan Tuhan sudah berkati, sudah jamin kehidupan saudara dan saya. Hidup dalam perlindungan, hidup dalam berkat Allah, hidup dalam kasih karunia Allah. Tapi masih gak pernah puas, masih gak pernah bisa bersyukur. Mukanya seperti kates, hatinya susah terus. Heran orang yang seperti ini gak pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Mari adik-adik, saudara-saudara, kita tetap mau bersyukur. Karena apa? Dia baik. Allah itu baik. Dalam segala perbuatannya, dalam segala tindakannya, Allah selalu turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, tanda. Bagaimana tanda? Kita bisa melihat tanda orang itu puas di dalam Kristus. Sehingga hidupnya menyenangkan. Tidak lagi dalam kesulitan ataupun dalam perkara-perkara dosa. Tanda yang kedua kita bisa melihat orang itu bisa berpada. Kita baca dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lepaskanlah dirimu daripada kasih akan uang dan padakanlah, berpada. Padakanlah dengan barang yang ada padamu. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa sekali-kali tiada aku akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tiada aku meninggalkan engkau. Cukupkanlah, berpada. Cukup puas dengan apa yang ada. Kalau enggak ada,
ya sudah, tetap bersyukur. Kalau belum diberkati, mungkin kita punya sepeda. Kalau belum diberkati sepeda motor atau mobil, cukupkan dengan apa yang ada. Nikmati naik sepeda dengan bersyukur. 1 bulan, 2 bulan ini setelah COVID, marak sepeda. Bahkan pencuri sepeda banyak. Hati-hati anak-anak, sepeda dikunci, dimasukkan dalam rumah, jangan ditaruh garasi. Jangan taruh di luar halaman. Sekarang sepeda dicari orang. Sehat, coba bersepeda. Cukupkan dengan apa yang ada. Punya baju 20, cukup. Jangan ingin yang ke 1000, jangan ingin yang ke berapa? 1001, sudah cukup. Kalau sudah rusak kita beli ganti. Jangan terus pikirannya merasa tidak puas, tidak cukup. Orang yang di dalam Kristus, orang yang puas kenyang di dalam Kristus, dia bisa berpada. Tidak membandingkan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, loh dia punya apa? Punya mobil 10, saya 1 aja tidak punya. Itu bisa membuat merasa dirinya kekurangan. Orang yang berpada bisa cukup dengan dirinya sendiri. Tidak perlu iri dengan orang lain. Dia bisa menikmati miliknya sendiri. Ada satu contoh, seorang bapak pergi ke kantor. Pergi ke kantor naik mobil. Lalu dia menoleh. Wih, orang itu berdesak-desakan naik bis kota. Mau menuju kantor. Dalam hatinya gini, puji Tuhan, saya masih lebih dari dia. Saya masih bisa naik mobil. Tapi tiba-tiba mobilnya disalip. Set. Dengan apa? Ford atau mungkin mobil yang paling baru keluaran. Mobil sport yang paling baru keluaran tahun 2020. Disalip. Set. Dia langsung dek. Wih, mobil itu berapa M? Berapa itu harganya dibanding mobil saya? Wah, enggak ada artinya. Saya mah orang apa dalam hatinya, waduh, dia enggak bisa bersyukur, kecut hatinya. Dia jauh lebih dari saya. Enggak puas akhirnya. Padahal dia masih naik mobil, dia masih punya rumah, dia punya segalanya. Tapi dia merasa dibandingkan dengan orang itu tadi, dengan mobil sport itu tadi. Dia menjadi kecut, kecil hati. Enggak punya apa-apa saya. Ini satu kehidupan yang bodoh. Ini satu kehidupan yang salah. Tetapi biar kita mau puas dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kita lihat gambar selanjutnya. Orang yang puas itu, orang yang bisa berpada, tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia akan puas. Nah, ini gaya hidup. Yang sebelah benar, menabung. Kalau enggak punya, mau beli sesuatu menabung. Tapi gambar hidup selanjutnya, konsumtif. Sudah punya masih sampai enggak bisa tahan. Berpada artinya, puas tidak membandingkan dengan orang lain. Sekalipun orang lain punya apa, kita puas. Jangan seperti bapak tadi. Ketika dia melihat orang lain lebih kurang dari dia, dia merasa wah bersyukur. Tapi ketika melihat orang lain lebih dari dia menjadi kecut. Dia merasa kekurangan. Lalu susah hatinya. Ini salah. Orang berpada itu bisa tidak iri dengan milik orang lain. Tetapi puas dengan apa yang di dalam miliknya sendiri. Sebagai kesimpulannya, orang yang bisa puas baik secara jasmani maupun secara rohani. Dengan apa yang ada pada hidupnya, baik itu makanan, pakaian, apa saja benda-benda yang kita miliki. Orang itu akan bahagia. Tetapi orang yang tidak pernah puas, sekalipun dia memiliki semuanya, seperti Haman, punya segalanya dibanding Mordekai. Tapi dia tidak puas, karena apa? Hidupnya di dalam dosa. Dia selalu merasa tidak ada ketenangan dalam batinnya. Pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Mari kita puaskan. Supaya kita bisa bersyukur. Kita bisa puas, senang. Tidak lagi dalam hati merasa kecut, merasa apa. Tidak, tapi puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang kita miliki. Hidup seperti ini diberkati Tuhan dan jadi berkat buat orang lain.
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari adik-adik, kita akan akhiri, kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Ajar setiap kami anak-anak-Mu, baik dari kelas Matius, Filipus, Barto, Andreas, Petrus, mungkin kelas pembinaan ataupun orang tua murid. Ajar kami untuk bisa berpada. Ajar kami untuk cukup dengan apa yang ada. Kita tidak ingin milik orang lain, tetapi kami puas dengan apa yang ada. Supaya hidup kami bahagia, supaya hidup kami tenang, supaya hidup kami cocok dengan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Orang-orang yang mau taat akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk puas dengan apa yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara anak-anak kami yang hidup tidak pernah puas dengan keadaannya, tidak puas dengan keluarganya, tidak puas dengan keadaan nafkah orang tuanya, tidak puas dengan keberadaannya, tidak puas dengan keadaan jasmaninya. Mari Tuhan Engkau tolong, sadarkan. Biar dia boleh datang kepadamu, membawa segala kekurangan, ketidakpuasan itu ke dalam tangan-Mu. Supaya Engkau Tuhan yang memberi kepuasan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap pikiran, setiap hati, setiap kerinduan-kerinduan yang tidak pernah puas. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh taat akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Berkati anak-anak kami yang di rumah. Berkati Tuhan supaya dia puas. Sekalipun ibadah melalui live streaming. Supaya mereka boleh berapi-api di dalam Engkau. Supaya mereka boleh punya pengalaman pribadi bersama Engkau. Boleh Tuhan merasakan jamahan-Mu. Boleh merasakan betapa besar kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Ibadah-ibadah yang akan datang. Tetap dengan kuasa-Mu. Dan Engkau memberkati anak-anak kami yang di rumah. Supaya mereka boleh menikmati ibadah melalui live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Selalu ada hidup dalam anak-anak kami. Mulai hari ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Sampai di sini, ketemu minggu depan. Amin.